kembali lagi di program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah Newspoint Highlights hari ini akan dimulai dengan berita Rektor UB ajak gotong royong untuk beasiswa mahasiswa. Data menunjukkan setiap tahunnya terdapat calon mahasiswa yang lolos seleksi namun tidak mendaftar ulang karena faktor biaya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah sudah mengalokasikan beasiswa melalui KIP. Menurut Rektor UB, Profesor Widodo, beasiswa ini merupakan upaya untuk membantu para calon mahasiswa. Widodo juga mengajak masyarakat dan lembaga lain untuk bergotong royong dalam bentuk pemberian beasiswa agar dapat menolong calon mahasiswa agar mampu meneruskan pendidikannya. Bagi siswa yang memang sudah dinyatakan diterima, dan kita berharap betul bisa melanjutkan dengan berbagai skenario yang ada. Dan kita juga nggak ingin sebenarnya anak-anak kita itu tidak bisa melanjutkan karena bisa datang itu nggak ada biaya, kecuali kalau memang dia mengundurkan diri, itu oke. Sehingga kita nanti juga berharap betul masyarakat juga itu bisa saling istilahnya gotong royong membantu anak-anak kita yang memang harusnya bisa belajar. Jadi, dan kita berharap juga pemerintah juga bisa memberikan beasiswa, ya, insya Allah memberikan KIP dan seterusnya. Termasuk juga kita di Universitas Brawijaya juga memberikan beasiswa melalui basis. Nah, ini juga terobosan-terobosan, dan juga kita ada beasiswa dari alumni dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita sudah melakukan beberapa langkah upaya sebenarnya, sehingga kita mengencourage semua yang peserta yang lolos bisa tetap melanjutkan di Universitas Brawijaya. Saat ini, Universitas Brawijaya sudah memiliki beasiswa melalui basis dan alumni. Selain itu, UB juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga lain untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa. Ketua Genom Research UB, Hikmawan Sulistomo, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan kesempatan besar kepada mahasiswa, terutama program magister dan doktor, untuk terlibat dalam riset genetika. Pada tahap pertama, pihaknya sudah menggandeng wakil dekan 1 tiap fakultas untuk memberikan informasi ini kepada mahasiswa. Riset ini merupakan kolaborasi antara UB dengan BGI. Pihak UB saat ini sudah mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan sehingga nantinya dapat digunakan untuk riset genetika. Sekarang dalam mensosialisasikan, ya, kami kemudian dari WR1, WD1 di semua fakultas, kemudian ini di-share ke seluruh mahasiswanya, baik S1, S2, S3. Ini datang siapa yang mempunyai keminatan di sini, ya. Jadi nanti harapannya peluang kita untuk para alumni dan para mahasiswa itu bisa memperluas wawasannya di bidang genetik, dan nanti akhirnya bisa kembali lagi ke UB, ya, karena kita juga alat-alat untuk sequencing genetik dan semuanya kita juga sudah disupport penuh dari Universitas Brawijaya sebagai kekhasan selain AI. Nah, ini genomik menjadi kekhasan dari Universitas Brawijaya. Peran mahasiswa ini menurut Hikmawan sangat penting bagi sumber SDM masa depan dalam bidang genetika. Riset genetika diyakini akan berperan besar dalam kehidupan manusia masa mendatang sehingga dibutuhkan kesiapan SDM sejak dini.
Kerjasama antara UB dan PT Aerofood ACS disambut baik oleh perwakilan BUMN pangan tersebut. Arif Wicaksono, Direktur SDM dan Keuangan Aerofood, menjelaskan bahwa saat ini Aerofood sudah menerima mahasiswa UB untuk magang dan menerima lulusan FTP UB untuk menjadi manajer mereka. Untuk itu, Arif berharap kerjasama yang sudah ada dapat berlanjut menjadi kolaborasi yang lebih besar. Ini kami menyambut sangat baik, sangat positif karena secara de facto sebetulnya mahasiswa ataupun dari alumni juga dan alumni sudah sering memanfaatkan tanda kutip ya fasilitas ataupun proses bisnis yang selama ini kami jalankan ya. Jadi ada yang praktek kerja lapangan, kemudian magang, macam-macam lah. Bahkan salah satu alumninya FTP juga salah satu jadi QC manager kita, quality control manager kita. Nah ini yang secara de jure akan kita formalkan hari ini, mudah-mudahan tak kenal maka tak sayang, ini akan semakin, tadi harapannya Pak Wakil Rektor memberikan nilai tambah supaya kami bisa apa dari fakultas, dari universitas bisa apa. Ini yang harus di-match-kan. Saya kira ini sangat positif sekali. Melalui kolaborasi ini nantinya diharapkan akan muncul inovasi baru yang menjadi keunggulan kedua belah pihak dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa UB serta alumninya untuk berkarir di BUMN pangan tersebut. Bertempat Direktorat Kampus di Bati Ukur, Bandung, P3R Unpad mengumumkan 14 nama bakal calon rektor Universitas Padjadjaran 2024-2029. Sejumlah nama dari kalangan Unpad seperti Wakil Rektor, Dekan, dan sejumlah pimpinan di Universitas Padjadjaran lolos tahap awal penjaringan. Sebanyak 16 nama bakal calon rektor ini, hanya 2 nama yang tidak lolos administrasi. Nantinya dari ke-14 nama ini kemudian akan dikerucutkan menjadi 3 nama pada 27 Juni mendatang menjadi calon rektor Unpad. 2 dari 14 bakal calon rektor Unpad sendiri diisi oleh perempuan. Selain pengumuman bakal calon rektor Unpad, bakal calon ini langsung mengundi nomor urut untuk dipilih menjadi calon rektor Unpad. Usai mengikuti tahapan penjaringan, bakal calon rektor ini akan mengikuti tahapan selanjutnya, yakni rapat pleno terbuka dan pleno tertutup, meliputi rekam jejak dan asesmen. Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor atau P3R Unpad, Dr. Andes Najib Ripat, mengatakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam tahapan penjaringan ini nantinya dapat menyaring calon rektor yang benar-benar dan sesuai dengan harapan Sivitas Unpad. Hari ini itu kita kan kemarin kita sudah ada rapat paripurna MWA, di mana alhamdulillah Bapak Gubernur Jawa Barat juga hadir di situ untuk memutuskan siapa-siapa saja yang akan menjadi bakal calon ini. Dari 16 pendaftar, maka 14 kita putuskan sebagai bakal calon rektor. Nah, kemudian dari seluruh 14 ini, itu tadi sudah mengambil nomor urut, jadi dari nomor 1 sampai 14, dan kemudian nanti mulai ada kegiatan, dari mulai kegiatan pemeriksaan kesehatan di RSAS ya, kesehatan lengkap begitu, kemudian ada kegiatan dari assessment center, dari ACI, Assessment Center Indonesia, dan kemudian juga ada yang penelusuran rekam jejak tadi, di mana PPATK, BIN, dan Kominfo itu akan kita mintakan pendapatnya. Ini penting banget ya, sekali lagi saya garis bawahi bahwa ini merupakan satu hal yang sangat penting begitu untuk betul-betul kita
tidak kecolongan begitu, bahwa nanti kita sudah pilih di dalam proses ini kita pilih, tapi ternyata ada rekam jejak yang tidak terdeteksi oleh kita. Jadi sehingga kita betul-betul meminta kepada lembaga-lembaga yang berkompeten begitu untuk memberikan pendapatnya mengenai semua calon-calon kami ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Divia TV untuk UB TV. Samsul Widodo, pengurus Perkumpulan Pelaku Usaha Logistik, mengaku pihaknya siap untuk menjadi mitra bagi pelaku UKM di Kota Malang dalam pengiriman produk dan jasa UKM hingga ke tangan pelanggan. Sektor logistik atau jasa pengiriman memainkan peran penting dalam bisnis karena mereka dapat membantu proses pemasaran, pengiriman baik untuk konsumen retail maupun industri. Untuk itu, sektor logistik siap membantu produksi dapat naik kelas hingga level ekspor. Fasilitas untuk transportasi, pergudangan, fulfillment center, cold storage juga dan sebagainya untuk mendukung Blut. Dan saya hadir di sini untuk membuka kerjasama bagaimana kami membuka cabang-cabang di wilayah Blut sehingga UMKM pengangkutannya kami bisa bantu, pelatihannya, pengiriman, packingnya dan sebagainya kami bisa lakukan. Baik. Dan untuk harapan kedepannya gimana, Pak? Saya rasa Mohon informasi begitu berkenan untuk seluruh harus undangan yang menjadi sudah hadir UMKM Center. tetap menjaga Jadi pusat kebersihan pengembangan UMKM. karena tentu Kami saja dari nanti Perkumpulan jam Pelaku 1 siang Logistik Indonesia Menteri akan mendukung UMKM untuk akan pelatihan berada di sini. dan juga Mohon mendukung untuk kerjasamanya, transportasi, kontak pengangkutan, W pergudangan dan ataupun sebagainya. Saat ini, Perkumpulan Usaha Logistik siap untuk membuka cabang di kantor Plut yang ada di setiap kabupaten kota, sehingga jangkauan layanan yang diberikan untuk pelaku UKM dapat lebih luas dan terjangkau. Dengan demikian, biaya produksi akan dapat diminimalkan yang berujung pada kemampuan daya saing yang meningkat. Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro sekaligus ahli lingkungan terkemuka, Profesor Sudarto PhD MES PhD, merilis 2 buku karya terbarunya yang berjudul Manajemen Lingkungan bagian keempat dan Bisnis Berkelanjutan, Teori dan Implementasi. Dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April, 2 karya terbaru dari Profesor Sudarto ditampilkan dalam kegiatan bedah buku yang digelar oleh FISIP Undip pada Jumat 26 April yang lalu. Ya, jadi ada 2 buku yang kita, satu adalah Bunga Rampai Manajemen Lingkungan bagian keempat, berseris begitu ya. Lalu yang kedua adalah Bisnis Berkelanjutan, Teori dan Implementasi. Jadi kalau Bunga Rampai Manajemen Lingkungan itu bagaimana aspek lingkungan diinternalisasikan dalam kebijakan publik. Kalau bisnis berkelanjutan adalah bagaimana aspek lingkungan diinternalisasikan dalam kebijakan perusahaan atau bisnis begitu. Nah, dua-duanya itu muaranya adalah pembangunan berkelanjutan regeneratif, pembangunan yang memberikan manfaat kepada banyak orang sekaligus menyembuhkan luka di bumi. Jadi ini sekaligus memperingati Hari Bumi, juga menandai purna tugas saya sebagai dosen, sekarang usianya 70 tahun, sudah lansia dewasa. Melalui 2 karya barunya yang juga menjadi penanda purna tugas sebagai dosen di usia ke-70, Profesor Sudarto juga berharap melalui 2 buku yang didiseminasi itu dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun bagi para pengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun bisnis menuju ke pembangunan yang berkelanjutan.
Ratusan anggota PKK dari 5 kecamatan di Kota Malang memenuhi auditorium MCC Kota Malang. Mereka nampak antusias mengikuti rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang mendampingi Bapak Pejabat Wali Kota Malang. Para anggota PKK dari 5 kecamatan memasang berbagai produk makanan dan minuman, serta kriya hasil kerajinan ibu PKK dari 5 kecamatan. Karya ini merupakan bentuk usaha ekonomi kreatif dari para anggota PKK. Kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan tari dari anggota PKK, penampilan seni dan kreasi dari siswa TK, serta komunitas disabilitas, dan juga fashion show dari SMK 3 yang menampilkan karya baju dari kain sibori binaan PKK Kota Malang. Dengan usia yang lebih dari setengah abad, PKK Kota Malang bertekad terus membantu peran keluarga dalam masyarakat dengan kegiatan kesehatan, sosial, dan ekonomi kreatif berbasis kemampuan masyarakat. Kejaksaan Negeri Manhattan, New York baru-baru ini berhasil menemukan artefak antik asal Indonesia yang dicuri dan dijual dalam perdagangan ilegal oleh sindikasi kejahatan barang antik internasional. Ketiga barang antik dalam bentuk patung ukiran purbakala ini diperkirakan mempunyai nilai total seharga $450.000 atau sekitar 7 hingga 8 miliar rupiah. This is the result of a many years long criminal investigation into, among others, the infamous trafficker Subhash Kapoor, who trafficked antiquities from Indonesia, Myanmar, Cambodia, Thailand, India, Pakistan, and Afghanistan. Ketiga barang antik ini berupa patung Buddha bertahta perunggu berukuran 11,75 hingga 8 inch, Dewa Wisnu berukuran 4 hingga 10,5 inch, dan satu ukiran batu berukuran sekitar 18 hingga 12,5 inch. Repatriasi barang-barang antik ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui KJRI New York dengan kantor Kejaksaan Negeri Kota New York dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Seremoni penyerahan artefak ini dilakukan di kantor kejaksaan di area Lower Manhattan. Kita terus berkoordinasi dengan DA's Office in New York untuk dapat membawa benda-benda berharga ini ke Indonesia, dan kemungkinan besar saya sendiri yang akan membawa dan akan kita sampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dan setelah itu ke Kementerian Kebudayaan. Dan ini merupakan hadiah yang sangat indah bagi ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun ini. Ketiga artefak ini dikemas secara khusus oleh tim KJRI New York dan akan dikirim melalui jalur khusus ke Indonesia. Naratama, VOA, New York.